Ketemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan mempelajari faktorisasi bentuk aljabar dengan menggunakan metode distributif. Nah, sebelum kita masuk pada materi inti, kita harus tahu dulu apa tujuan untuk mempelajari ini, yaitu agar siswa dapat menentukan faktorisasi bentuk aljabar dengan cara distributif. Nah, karena ini melibatkan faktorisasi, maka kita ingat lagi pelajaran tentang bilangan, yaitu tentang FPB. Jadi kita harus loading lagi tuh materi bagaimana kita memperoleh atau menentukan FPB, caranya harus kita ingat-ingat lagi. Oke, kita langsung masuk pada materinya, yaitu pemfaktoran. Itu apa pemfaktoran itu? Jadi memfaktorkan adalah bentuk aljabar adalah menyatakan bentuk aljabar sebagai hasil kali dari beberapa faktor. Jadi di sini melibatkan faktor-faktor. Dalam hal ini FPB ya. Nah, macam-macam pemfaktoran. Yang pertama dengan bentuk AX tambah AI atau AX kurang AI. Ya. Ini macam-macam pemfaktoran. Yang pertama bentuk AX tambah AI atau AX kurang AI. Nah, di sini ada dua suku ya. Nah, ini disebut dengan metode distributif. Ya. Jadi kebetulan di sini ada dua suku, tapi bisa jadi dia lebih dari dua suku. Dan di sini ingatkan tanda dalam bentuk aljabar harus diperhatikan dengan baik, jangan sampai diabaikan. Nah, dalam bentuk dengan metode distributif ini kita harus bisa menentukan faktor persekutuan. Nah, misalnya di sini AX dengan AI. Suku pertama AX dan suku kedua AI. Nah, dari kedua suku ini kita bisa melihat ada faktor yang sama, yaitu A, ya. Jadi A ini keluar sebagai faktor persekutuan atau sebagai faktor pembagi. Nah, kemudian yang berada di dalam kurung ini adalah hasil bagi dari bentuk aljabar awal terhadap faktor persekutuan. Misal, suku pertama AX ini dibagi A, maka hasil baginya dimasukkan di dalam kurung, yaitu X. Jadi AX dibagi A itu adalah tinggal X, ya. Nah, kemudian suku kedua ini tanda tambah, ya. Tanda tambah berarti di sini dalam kurungnya juga harus tanda tambah, ya. Jadi suku kedua ini AI dibagi A sebagai faktor persekutuan, maka hasilnya adalah Y. Y-nya ini berada di dalam kurung, ya. Nah, kemudian ini kalau kita kembalikan, kita balik prosesnya dari pembagian tadi menjadi kali, nih A kali X pada suku pertama, A kali X itu hasilnya adalah AX. Kemudian suku kedua A kali Y hasilnya adalah AY, ya. Nah, jadi kalau di sini dia kurang, maka di dalam kurungnya juga harus kurang. Jadi faktor A itu dikatakan sebagai faktor persekutuan dari AX tambah AY dan AX tambah A dikurang Y, ya. Demikian konsepnya. Nah, supaya lebih jelas kita langsung masuk contoh. Nomor 1, faktorkanlah bentuk aljabar berikut 3X kurang 9Y, ya. Nah, sekarang kita perhatikan dulu, di sini ada dua suku ya, dua suku. Suku pertama 3X, suku kedua 9Y. Nah, untuk menentukan faktor persekutuannya, karena di sini melibatkan bentuk aljabar, maka kita harus melihat satu persatu. Koefisiennya dulu, baru kemudian variabel. Nah, sekarang di sini koefisien suku pertama adalah 3. Kemudian koefisien suku kedua adalah 9. Nah, berarti dari 3 dan 9 ini faktor persekutuannya atau FPB-nya adalah 3, ya. Jadi 3. Nah, kemudian bagaimana dengan variabel? Kita lihat. Variabel itu bisa menjadi faktor persekutuan kalau pada setiap suku dia memiliki variabel yang sama. Contoh di sini tadi, suku pertama ada X tapi tidak ada Y. Suku kedua ada Y tapi tidak ada X, maka karena pada suku pertama tidak ada Y dan suku kedua tidak ada X, maka variabel tidak ada yang bisa menjadi faktor persekutuan, hanya koefisien saja. Bisa dipahami ya? Jadi karena faktor persekutuannya adalah 3, maka kalau kita bagi 3X ya, 3X dengan 3, sisanya itu harus berada di dalam kurung. Karena di sini ada dua suku, maka di dalam kurung juga harus ada dua suku dan tandanya di tengahnya adalah kurang. Jadi 3X dibagi 3 itu adalah
X. Kemudian di tengahnya tanda kurang. Kemudian suku keduanya 9 dibagi 3 itu adalah 3. Ya, di sini ada Y, berarti sedangkan faktor persekutuannya tidak ada Y, maka Y itu berada di dalam kurung. Dan ingat, nanti kalau kita ingin membuktikan, kita balik saja prosesnya. 3 dikalikan X untuk suku pertama hasilnya tidak adalah 3X. Kemudian 3 dikali 3Y hasilnya adalah suku kedua 9Y. Demikian, semoga bisa dipahami. Dan kalau misalnya ada yang kalian tidak paham, maka kalian bisa mengulang video pada bagian mana yang kalian tidak pahamnya, ya. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Soalnya faktorkanlah bentuk aljabar berikut. Di sini kita lihat ada berapa suku? 15x kuadrat Y pangkat 3 kurang 9x pangkat 3 Y pangkat 2, kemudian tambahkan 12x Y, ada berapa suku? Iya, betul, ada 3 suku. Jadi suku pertamanya 15x kuadrat Y pangkat 3, suku keduanya 9x pangkat 3 Y kuadrat, dan yang suku ketiganya adalah 12x Y. Ya. Nah, jadi untuk mencari faktor persekutuannya tadi, ingatkan harus satu-satu, lihat dulu koefisiennya, kemudian baru variabel. Oke, kita lihat ya. Koefisiennya suku pertama berapa nih? Ya, 15. Suku keduanya ya 9, suku ketiga 12. Nah, jadi antara 15, 9 dan 12 ini faktor persekutuannya adalah iya 3 ya. Faktor persekutuannya atau FPB-nya adalah 3. Nah, kemudian kita lihat variabelnya. Pada suku pertama ada X, suku kedua juga ada X, suku ketiga juga ada X. Maka variabel X itu bisa menjadi faktor persekutuan atau FPB. Nah, kalau ada sama-sama begini, ada sama-sama variabelnya, berarti ambil yang namanya FPB kan ambil pangkat terendah ya. Jadi ambil pangkat terendah. Pangkat 2, X pangkat 2, X pangkat 3, dan X berarti adalah X saja. Nah, itu untuk variabel X. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lihat variabel Y. Suku pertama ada Y, suku kedua juga ada Y, suku ketiga juga ada Y. Nah, ada pangkat 3, ada pangkat 2, dan pangkat 1, maka ambil pangkat terendah juga, yaitu pangkat 1. Jadi yang diambil sebagai faktor persekutuan adalah Y. Jadi pada soal atau pada bentuk aljabar ini, yang menjadi faktor persekutuannya adalah 3XY. Sehingga kalau kita bagi bentuk awalnya dengan faktor persekutuan ya 3XY. Nah, jadi hasil baginya kita masukkan dalam kurung. Ingat, yang di dalam kurung banyak sukunya itu tergantung bentuk aljabarnya. Tadi bentuk aljabarnya pada soal nomor 2 ini adalah 3 suku, 1, 2, 3. Jadi di dalam kurungnya juga harus ada 3 suku. Nah, sekarang suku pertama 15 dibagi 3 itu 5. Kemudian X pangkat 2 dibagi X. Ingat pada teori perpangkatan bahwa kalau dia memiliki bilangan pokok yang sama, berarti pangkatnya dikurang. Ya, jadi di sini pangkat 2 X bentuk aljabar awalnya adalah pangkat 2, sedangkan faktor persekutuannya hanya pangkat 1, maka berarti 2 dikurang 1 itu adalah 1. Jadi di dalam kurungnya X-nya cuma pangkat 1. Pangkat 1 tidak perlu ditulis. Atau secara logika, ini bentuk awalnya X-nya pangkat 2, tapi FPB-nya hanya pangkat 1. Berarti pangkatnya masih kurang 1. Jadi di dalam kurung X-nya pangkat 1. Bisa dipahami ya? Oke, lanjutnya dengan Y pangkat 3. Masih suku pertama. Y-nya pangkat 3 bentuk awalnya, kemudian di sini FPB-nya cuma pangkat 1, berarti kurangnya 2 ya, Y-nya pangkatnya 2. Jadi di dalam kurung ada pangkat 2. Dan kalau kita kembalikan, kita balik prosesnya, 3 kali 5 itu 15, X kali X itu X pangkat 2, Y kali Y pangkat 2 itu adalah Y pangkat 3. Oke, kita lanjut suku kedua, 9 dibagi 3. Tapi ingat di sini tandanya kurang, berarti kita tulis juga tandanya kurang. Nah, 9 bagi 3 3 ya. Kemudian X pangkat 3 dibagi X. Nah, ini bentuk awalnya 3 X pangkat 3,
sedangkan EPB-nya cuma X, berarti pangkatnya kurang 2 ya. Kemudian ini Y pangkat 2 bentuk awalnya, sedangkan EPB-nya cuma Y, faktor persekutuannya cuma Y pangkat 1, berarti pangkatnya masih kurang 1. Jadi di dalam kurungnya 3x kuadrat Y. Ya sama tadi, kalau mau membalik prosesnya kalikan saja ya. Kemudian suku ketiga, tandanya tambah, berarti kita beri tanda tambah. Kemudian ini kita bagi 12 bagi 3 berapa? Iya, 4. Kemudian kita lihat X-nya, bentuk awalnya X, di EPB-nya X juga. Sudah sama belum? Oke, kalau sudah sama berarti di dalam kurung tidak perlu ada X. Nah, kemudian Y-nya juga sudah sama. Nah, kalau sudah sama, berarti tidak perlu di dalam kurung ada Y. Ya, jadi ini hasilnya. Faktorisasi dari 15x kuadrat Y pangkat 3 kurang 9x pangkat 3 Y pangkat 2 tambah 12xy adalah sama dengan 3xy kalikan, ingat dalam kurung ini artinya kali, 3xy kali atau dalam kurung 5x kuadrat kurang 3x kuadrat Y tambah 4. Inilah namanya faktorisasi dengan metode distributif. Ingat, pada metode distributif ini dia tidak ada aturan yang tetap ya, baik itu dari banyak sukunya ataupun dari koefisien dan variabelnya. Jadi banyak sukunya boleh 2, boleh 3 dan seterusnya. Dan angka-angka koefisiennya juga tidak ada ketentuan atau aturan yang tetap. Ya, variabelnya juga pangkatnya juga tidak tetap atau random ya. Demikian untuk metode distributif, dan semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa kalian pahami dan ingat dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.